Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah di dunia dan di akhirat. Kita sambung pelajaran kita, hampir mendekati penghujung, yaitu masih seputar adab dalam safar, dalam perjalanan. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas beberapa adab, di antaranya selama dalam perjalanan hendaknya menyempatkan waktu untuk istirahat, karena ada hadis Nabi yang mengatakan, berikanlah kenderaanmu hak untuk beristirahat, berikanlah tungganganmu kesempatan untuk beristirahat, memakan rumput. Itu menjadi kiasan sunnah beristirahat di tengah perjalanan. Kemudian yang sudah kita bahas, yaitu selama dalam perjalanan hendaknya seseorang memperbanyak menghabiskan waktunya di dalam zikir dan ketaatan, memperbanyak zikir dan taat. Baik, itu sekedar mengulang kaji. Kita lanjut ada berikutnya, yaitu al-bu'du 'anil ma'asi. Selama dalam perjalanan jauhilah maksiat, jangan lakukan maksiat, terutama safar yang jauh, karena pertama memang kita khawatirkan kita ketika dijemput oleh maut di saat melakukan maksiat tersebut atau setelah melakukan maksiat. Jadi bisa jadi sedang melakukan maksiat, bisa jadi baru selesai melakukan maksiat. Dan ini terjadi, Bapak Ibu maka Allah, terjadi. Ada beberapa kejadian yang kita lihat. Ada yang jatuh di jurang Gunung Salak dalam keadaan membawa pacar, dua-duanya babakil. Tahu babakil? Dua-duanya langsung tewas. Yang satu tewas di situ, yang satu di rumah sakit. Itu keadaannya membawa pacar. Ada yang kecelakaan, juga masuk di koran, kecelakaan, mati waktu dibuka mobil dalam keadaan telanjang, jadi sedang berzina. Nah, ini tentu sangat menjadi kekhawatiran bagi orang mukmin, yaitu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innamal a'mal bi khawatimiha. Ukuran amal itu ada pada ujungnya. Itu menjadi penentu hidup kita. Makanya Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali engkau sedang melakukan kebiasaan orang Islam. Jadi muslimun itu maksudnya sedang beramal amalan orang Islam.
Kalau dibilang janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam, kita semua dalam keadaan Islam, tapi yang dimaksud adalah matilah dalam keadaan sedang beramal amalan orang Islam. Jadi matilah sedang mengaji, mati sedang ikut pengajian, mati sedang memberi pengajian, mati sedang solat tahajud, mati ketika selesai berwudu. Saudara kita kemarin dijemput Allah selesai berwudu, berencana untuk melakukan solat, dijemput Allah. Berikutnya siapa lagi, wallahu alam. Jadi ini husnul khatimah, matilah dalam keadaan begitu, kata Allah. Jadi jangan mati di dalam pelukan selingkuhan, baik mati di tengah Madinah. Jangan mati sedang mengupat karena terlalu semangat, tertelan lidah, mati sedang mengupat. Jadi dalam perjalanan yang paling bahaya, kenapa disuruh hindari maksiat? Karena perjalanan itu kita di ujung tanduk nyawa kita. Orang kalau sudah naik pesawat itu sudah la haula wala quwata illa billah. Apapun bisa terjadi, dan disitulah orang-orang ada yang kadang-kadang di atas udara itu ada kapal-kapal pesiar pergi dari satu negara ke negara lain, di dalamnya fasilitas maksiat. Jadi di dalamnya orang berzina, mabuk-mabukan, padahal dia kalau Allah tenggelamkan tidak ada yang bisa menolongnya di tengah lautan, tapi orang berani. Nah, itu akibat tertutupnya mata hati dari rasa takut kepada Allah. Jadi bahaya kalau Allah sudah stempel hati sehingga tidak ada lagi rasa takut. Jadi berbuat maksiat di mana saja buat maksiat. Jadi jawab maka Allah. Selain daripada itu, kalaupun tidak mati di tengah jalan, kenapa disuruh hindari maksiat? Karena itu menyebabkan tertahannya kita dari masuk surga dengan lempang. Kita selaku mukmin insya-Allah ada kemungkinan masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Namun ingat Rasulullah mengatakan setiap umatku akan masuk surga, kecuali yaitu orang-orang yang enggan. Nah, jadi orang enggan ini siapa? Yang lebih dahulu mencicipi neraka. Maka muncullah hadis-hadis yang menyebutkan seorang mukmin masuk ke neraka Allah akibat dosa-dosanya. Nah, satu hari di neraka sama seperti 1000 tahun yang engkau hitung. Selesai dosanya dibakar Allah, artinya siksa sesuai dengan dosa, baru diangkat oleh Allah, masukkan ke telaga Kausar, dimandikan, lalu dia tumbuh seperti kulit, seperti tumbuhnya kacang, jadi warna seperti warna anak kacang dalam hadis Nabi. Jadi tidak bisa putih sempurna, tidak bisa lagi. Baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sebelum dimasukkan ke dalam surga, dalam hadis Rasulullah menyebutkan ditulis di dahinya jahannamiyun, yaitu ex napi jahannam, tertulis di dahinya. Napi, bekas napi jahannamiyun. Dia masuk surga, cuma dalam keadaan sudah duluan menderita di dalam neraka. Nah, ini akibat apa? Dosa. Akibat dosa. Jadi jangan lakukan maksiat ketika di dalam perjalanan. Dan maksiat yang paling sering kita lihat hari ini adalah orang meninggalkan salat ketika dalam perjalanan. Masya Allah, bukan semua supir, tapi rata-rata supir tidak solat. Mengerikan sekali. Tidak semua supir, tapi rata-rata saya lihat pengalaman pribadi naik kenderaan, rata-rata supir hanya sembahyang. Supir aja enggak solat, apalagi kernet. Jadi ini luar biasa keberanian melawan Allah di tengah perjalanan. Maksiat yang hari ini dilakukan secara hampir menyeluruh adalah meninggalkan solat. Padahal tidak ada satu pun dalil yang membolehkan meninggalkan solat. Yang ada adalah meringankan solat, artinya diringankan solat. Yang disuruh tinggalkan tidak boleh. Oh, darurat sekali, betul-betul terlewatkan waktu, misal contoh macet di jalan tol,
seperti tahun berapa macet jalan tol itu sampai tak bisa nembus sama sekali, ada yang meninggal di tengah jalan, terlalu panjang tolnya, tidak bisa nembus, makanan tidak ada, jadi air wuduk tidak ada, air habis, sudah 2-3 hari macet. Kalaupun terpaksa sekali tidak bisa lagi melakukan apapun, maka kalau macet saja bisa melewati satu waktu solat, tetap disuruh qadha segera. Begitu sampai di tempat yang aman, segera qadha. Jadi tidak ada yang membolehkan meninggalkan solat walaupun dalam perjalanan, tidak boleh. Namun Allah tahu hambanya punya kesulitan di tengah perjalanan, maka Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 104 atau 103 begitu Pak, nanti coba dicek kembali nomor ayat. Allah mengatakan wa iza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Kalau engkau sudah mulai berjalan di muka bumi, maka tidak masalah bagimu untuk memendekkan salat. Tidak masalah kata Allah. Jadi Allah meringankan. Nah, di minggu lalu itu ada pertanyaan yang belum selesai kita jawab dengan sempurna dari salah satu saudara kita, yaitu ketika kita melakukan perjalanan, ada orang yang waktu turun pilihannya macam-macam. Ada yang salat sempurna, ada yang mengambil qasar, ada yang mengambil jama', ada yang mengambil jama' qasar. Nah, yang ditanya apa yang seharusnya kita lakukan? Jemaah maka Allah, pertama, kalau ditanya mana yang lebih baik mengambil yang sempurna, misal duhur 4 rakaat, atau kita ambil yang diringankan Allah, contoh dengan qasar. Kalau kita buka kitab fiqh perbandingan mazhab, ada khilaf, ada yang mengatakan mengambil azimah lebih utama daripada mengambil rukhsah, mengambil yang berdasarkan hukum asal itu lebih utama daripada mengambil yang diringankan Allah. Namun sebahagian lain mengatakan mengambil yang diringankan lebih utama daripada mengambil hukum dasar. Termasuklah di dalam pandangan ini mazhab Syafi'i. Mengambil yang ringan, yang diringankan Allah itu lebih utama daripada mengambil hukum asal. Kalau sudah masuk kategori safar yang dibolehkan mengambil keringanan. Jadi apakah kita solat 4 rakaat? Karena ada orang mengatakan kita sekarang sudah punya mobil, masjid banyak, tinggal turun, apa salahnya solat sempurna? Apa salahnya salat sempurna? Kan begitu cara kita berfikir. Sehingga kita mengatakan kan lebih hebat ada sembahyang 4 daripada ada sembahyang 2. Namun kita bicara bukan dengan logika, kita bicara dengan keinginan Allah. Rasulullah pernah mengatakan ketika Allah memberi hadiahnya atau sedekahnya, maka terimalah sedekahnya, kata Rasulullah. Itu dibicarakan dalam bab safar. Makanya mazhab Syafi'i termasuk yang mengambil keputusan bahawa mengambil yang rukhsah lebih utama daripada mengambil hukum dasar. Jadi lebih bagus mengambil keringanan. Begitu turun salat duhur, langsung ambil saja qasar dibanding ambil yang 4. Salat saja 2 rakaat dengan niat qasar. Itu berdasarkan hadis Nabi bahawa Allah kalau sudah kasih hadiah jangan ditolak, terimalah hadiah Allah. Di situ mazhab Syafi'i berpegang. Nah, kemudian di antara semua keringanan Allah, kita ambil ada 3 cara. Boleh qasar, boleh jama', boleh jama' qasar. Ada 3. Nah, ketiga-tiga ini harus cukup syarat dulu baru boleh dilakukan. Jadi syaratnya apa? Yaitu secara umum perjalanan itu harus mencapai 16 farsakh atau 4 burud, sekitar 85 atau 90 km. Masih ada perdebatan sedikit. Kita ambil yang lebih utama 90 km. Jadi perjalanan harus mencapai ukuran itu. Itu bukan dilihat sudah sampai di mana, tapi dilihat niat pertama. Jadi niat pertama mau berangkat ke mana ni? Ke Banda Aceh. Dari sini ke Banda Aceh pada berdua kilometer, 300 sekian. Itu yang
lihat, bukan dilihat sudah sampai ke mana. Karena ada orang begini, dia mau pergi kepada Aceh, lalu sudah sampai di Biren, sesama penumpang nanya, ini udah boleh qasar belum nih? Udah boleh qasar atau jamak? Udah boleh belum? Ada yang jawab, belum. Kita kan baru 35, dari Hino Biren baru kilo. Siapa yang kerja ngukur-ngukur jalan? 60. Ada yang bilang belum, karena baru 60, belum sampai 90. Salah, bukan begitu cara mengambil hukum. Yang dilihat niat pertama mau berangkat ke mana, bukan sudah sampai di mana. Kalau niat pertama melebihi 90 km, dari sini ke Batu Pahat pun sudah boleh. Pas keluar dari rumah, azan zuhur di Batu Pahat, itu sudah boleh melakukannya. Nah, jadi orang sebahagian mengira Golam Truk Sekurung Peluh belum boleh. Bukan begitu cara ngambil hukum. Nah, jadi itu syarat umum harus mencapai 16 farsah atau 4 burud. Nah, syarat kedua, perjalanan itu harus ada tujuan. Tidak boleh tidak ada tujuan. Jadi harus tahu destinasinya kemana. Kalau tidak tahu tidak boleh. Contoh disebutkan dalam kitab-kitab, kita diculik, kita sedang duduk-duduk sore, ya, lalu tiba-tiba diculik, Pak. Walaupun nanti di ujungnya penculiknya menyesal, ternyata yang diculik orang miskin, ya, sudah jelek miskin lagi, ya. Contoh kita diculik, dibawa lari dengan mobil, Pak. Datang azan zuhur, kita diculik tadi pagi, kita tanya sama penculik, ini mau kemana? Kata penculik, kadu aju, letak kata banyak. Duduk terus. Di situ bolehkah kita mengambil keringanan? Tidak boleh, karena kita nggak ada tujuan, mau putar-putar, mau nggak tahu kemana. Tidak boleh ngambil keringanan. Kalau diizinkan salat, kita salat. Kalau diikat, ditawan, tidak bisa salat, nanti selesai selamat qadha. Jadi harus ada tujuan. Begitu juga pasukan perang disuruh oleh komandan, tapi pasukan nggak pernah diberitahu kemana berangkat. Kata komandan, ikut saya. Itu pasukan tidak boleh mengambil keringanan, karena dia sendiri tidak tahu mau kemana. Dia tidak bisa menentukan jarak karena dia tidak tahu mau kemana. Misal ada seorang istri sedang ribut sama suami, tiba-tiba keluar mau pergi, di tengah jalan baru keluar dari pintu rumah, rupanya ada L300. Langsung istri mengatakan, bang berangkat, kita berangkat. Ditanya masuk pin home kok dia nejak julek. Dia udah sampai ke Medan, nggak tahu mau kemana, mau putar-putar. Bolehkah dia mengambil keringanan ini? Tidak boleh, karena dia tidak tahu tujuannya mau kemana. Kecuali sudah jelas tujuan mau melarikan diri ke kampung halaman, itu boleh mengambil solat yang ringan, tetapi berdosa dengan melarikan diri dari rumah. Jadi kalau ribut jangan lari, masuk kamar, kunci kamar boleh, yang lari jangan, kecuali kita sudah diceraikan. Itu pun kalau masih masa iddah, itu tanggungjawab suami tetap memberikan nafkah rumah dan makan. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, itu syarat kedua. Syarat ketiga, perjalanan bukan berbau maksiat. Jadi nggak ada unsur maksiat. Jadi kalau mau melakukan maksiat, ya, mengedarkan sabu-sabu atau menemui cewek, ya, itu nggak boleh, nggak berlaku keringanan. Nah, syarat yang berikutnya baru boleh dilakukan, harus melewati batasan kampung. Selama belum lewat batasan kampung, itu belum boleh. Nah, jadi kita sedang bungkus-bungkus barang, ini belum keluar nih, sedang bungkus-bungkus barang, mobil sudah dipanaskan, azan zuhur, berarti ketika masuk waktu zuhur kita masih berada di dalam rumah, berarti masih mukim, belum musafir. Maka tidak boleh zuhur diambil menjadi yang ringan, tidak boleh diringkas, dikasar, tidak boleh dijamak, kecuali sudah keluar melewati batas kampung, azan zuhur di luar batas kampung, di situ berlaku kasar boleh, jamak boleh. Nah, itu contoh syarat. Nah, kemudian ketika turun kita di perjalanan, mana yang lebih utama kita ambil, apakah kita kasar ataukah kita jamak? Ini sebenarnya begini Bapak Ibu Allah, kasar itu Allah tetapkan syariatnya, itu memang khusus untuk perjalanan, tidak berlaku di luar perjalanan. Jadi kalau ditanya bolehkah orang sakit mengqasar salat, nggak boleh, tidak boleh. Qasar memang hanya untuk safar, sedangkan jamak itu bukan hanya untuk safar. Safar salah satu daripada unsur yang boleh menjamak salat.
Karena jamak itu umum, boleh untuk safar, boleh untuk sakit atau ada halangan. Bahkan di masa Nabi, kalau salat maghrib tiba-tiba hujan lebat, dikhawatirkan kalau ada sahabat pulang, apakah untuk makan dulu, itu takut tidak bisa balik lagi ke masjid, keadaan becek, hujan lebat, maka dibolehkan langsung menjamak maghrib dan isya. Jadi tarik isya langsung ke maghrib, setelah itu sekaligus pulang, tidak balik lagi. Jadi salat isya di waktu maghrib hanya gara-gara hujan. Jadi jamak itu lebih umum daripada qasar. Nah, kalau begitu, ketika kita sampai di satu tempat, turun, maka yang pertama, ambil keringanan Allah. Di antara keringanan Allah, ambil qasar seandainya dalam keadaan aman, artinya tidak ada kesempitan. Turun duhur di satu tempat, sembahyang duhur 2 rakaat, sudah berangkat lagi, nanti asar, artinya kita berfikir alah di depan ada masjid lagi, asar nanti turun lagi, solat lagi 2 rakaat. Jadi salat qasar itu hanya boleh meringkas yang 4-4 ar-rubaiyah, tidak boleh meringkas salat maghrib menjadi 1,5 rakaat, tidak boleh salat subuh menjadi 1 rakaat, hanya yang rubaiyah, duhur, asar, isya. Jadi itu memang ambil langsung yang hukum untuk dalam perjalanan. Kalau keadaan aman-aman saja, pakai mobil pribadi, masjid banyak, turun sananya sembahyang lagi 2 rakaat, untuk salat lagi turun. Nah, lalu jamak bagaimana? Boleh. Ada dalil Rasulullah menjamakkan salat. Dalam riwayat Bukhari Muslim ada 2 dalil Rasulullah pernah menjamakkan salat di Madinah, baik dalam perjalanan ataupun di luar perjalanan. Rasulullah menjamakkan salat. Namun para ulama menganjurkan jamak itu baru diambil kalau kita mulai menemukan kesulitan. Ketika kesulitan naik, contoh kita ragu, ini kita dah mulai masuk ke hutan nih, ketemu masjid daerah yang berhutan atau pegunungan, takut nanti tidak ada masjid, tidak ada air ke depan, berarti sudah mulai menemukan kesulitan. Silakan jamak. Atau kita naik mobil orang, takut nanti supir nggak mau berhenti lagi waktu asar, berarti sudah menemukan kesulitan, silakan jamak. Dan jamak yang lebih utama adalah jamak yang langsung dengan rakaat aslinya. Duhur 4, salam, bangun lagi, asar 4. Itu lebih utama. Karena jamak ketika bicara fikih itu tidak langsung dibicarakan jamak qasar, dibicarakan dulu jamak yang asli. Hari ini orang kadang-kadang begitu turun langsung terfikir jamak qasar, padahal dalam fikih diajarkan dulu qasar, lalu diajarkan jamaknya, hanya kekeun jamak qasar, digabungkan antara jamak qasar, tidak, pelajarannya tetap disuruh jamak 4. Yang boleh jamak isya dengan maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Nah, ketika kesulitannya semakin tinggi, kita naik mobil orang atau naik mobil angkutan umum, kata supir, ini waktu 15 menit, makan, minum, salat. Ini supir nih, dia nggak salat, dia duduk dalam mobil, dia bilang, ini 15 menit, cuma 15 menit, makan, minum, salat, nanti asar nggak berhenti lagi, kata supir. Mungkin supir ini PKI mungkin. Nah, di situ kesulitan meningkat, kita nggak bisa melawan kekuasaan dia contohnya. Berarti dengan kesulitan itu, di situ ambil jamak qasar, dijamak dengan langsung di qasar. Duhur 2 rakaat, bangun lagi, kemudian asar 2 rakaat. Jadi semakin tinggi kesulitan, semakin diringankan Allah SWT. Artinya tiga-tiga ini dibolehkan, tapi lihat kesulitan. Nah, seandainya kita turun nggak ada kesulitan apa-apa, langsung jamak qasar, bolehkah? Boleh. Sahkah? Sah. Namun tidak dianjurkan begitu. Ambil kalau nggak ada masalah apa-apa, ambil yang aman, qasar. Ada yang bermasalah, ambil jamak, dan seterusnya. Nah, begitu jamak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian pertanyaan yang kemarin juga masih bersambung dengan ini, kapan kita boleh melakukannya? Ini kesimpulannya begini Bapak, ringkas padat saja. Dalam kitab Fiqhul Manhaji 'ala al-Mazhab Imam Asy-Syafi'i,
Dijelaskan ringkasannya begini. Kalau seseorang, ini ada 3 kelompok orang yang melakukan safar, ada 3 jenis. Jenis pertama, kalau seseorang, jadi kelompok ini berniat melakukan safar, yakin bahwa dia akan berada di satu tempat, di tempat itu di bawah 4 hari. Ini jenis pertama. Jadi mau ke Medan, kita tanya, "Badung urau Medan?" "Lewro tak kai." Nah, misal di bawah 4 hari, Pak. Berarti 1, 2, 3. Berapa hari di Medan rencana? 2 hari. Berarti kelompok ini sudah merencanakan di tempat itu cuma antara 1, 2 atau 3 hari. Itu di bawah 4 hari. Nah, untuk mereka ini yang sudah niatnya ketahuan langsung yakin di satu tempat itu di bawah 4 hari, mereka diizinkan untuk mengambil keringanan Allah, boleh qasar, boleh jamak. Itu mulai dari perjalanan pergi, selama perjalanan, kemudian selama mereka berada di tempat itu, boleh 1 hari, 2 hari, 3 hari, walaupun berada di hotel. Ini kita sudah masuk hotel, karena ada orang yang mengatakan nggak boleh lagi jamak karena kita sudah aman nih, sudah berada di hotel. Tidak begitu. Dilihat niat berapa hari di sana, di bawah 4 hari. Dibolehkan mengambil keringanan Allah perjalanan pergi, selama perjalanan. Kemudian berapa hari di sana? 3 hari, 2 hari. Selama hari-hari itu ambil semua keringanan Allah. Ini mau pergi belanja, misal belanja di salah satu mall, si mamak bilang, udah kita jamak aja maghrib sama isya, sebab nanti ini lama nih kita pulang. Jarang-jarang nih bapak kasih izin belanja, 20 tahun bapak nggak pernah belanja kayak gini. Nah begitu kata si mamak. Jadi bolehkah langsung di hotel ambil maghrib dengan isya? Boleh, masih di bawah 4 hari, ditambah dengan perjalanan pulang. Nah jadi ini tipe pertama, dilihat niat. Jenis kedua, yaitu orang yang merencanakan tinggal di satu tempat melebihi daripada 4 hari. Jadi dari 4 hari ke atas. Ditanya berapa hari di Medan? 5 hari. Udah pasti 5 hari. Ini tiket untuk 5 hari. Berarti sudah yakin dia akan berada di tempat itu melebihi 4 hari. Artinya 4 hari ke atas. Nah, bagi mereka yang sudah yakin seperti itu, maka hanya diizinkan mengambil keringanan Allah itu selama perjalanan pergi dan perjalanan pulang. Selama di sana tidak boleh, Pak. Ini sudah sampai ni ke Medan. Sudah sampai di Medan. Langsung begitu kaki menapak ke kota Medan, masuk ke hotel, di situ gugur semua keringanan Allah. Karena tadi yakin akan berada di satu tempat melebihi atau di atas 4 hari atau 4 hari ke atas. Berarti maksudnya dia dari awal sudah merencanakan mukim. Dari awal sudah merencanakan mukim di satu tempat. Karena yang disebut mukim, orang yang berdiam diri di atas 3 hari. Jadi dari awal sudah merencanakan mukim, maka tidak ada izin untuk mengambil keringanan Allah. Ini paling banyak orang salah faham. Jadi gaya berfikir orang begini, Pak. Dipikir selama belum 3 hari boleh, padahal dia merencanakan tinggal di situ sampai 10 hari. Tapi dia berfikir selama belum 3 hari masih boleh. Jadi hari pertama dia ambil jamak, qasar, hari kedua, padahal dia dari awal sudah tahu dia akan tinggal di situ melebihi 4 hari. Orang paling banyak salah memahami ini. Enggak boleh lagi dari hari pertama kalau sudah yakin 4 hari ke atas akan tinggal satu tempat. Nah, ini tipe kedua. Jadi cuma boleh selama perjalanan pergi, selama perjalanan pulang. Di sana harus solat duhur sempurna, asar sempurna, dan seterusnya. Jumat wajib datang. Nah, dan yang terakhir, kelompok ketiga. Nah, ini kelompok ketiga, ini kelompok yang tidak tahu berapa hari. Berapa hari Pak rencana Medan? Nggak tahu, belum tahu lagi, tergantung dokter. Kalau dokternya masuk, ya bisa jadi 3 hari pulang. Kalau dokternya nggak masuk-masuk, bisa jadi 3 tahun. Atau tiba-tiba dokter memvonis, ini harus dirawat di sana. Jadi nggak ada yang tahu. Dia cuma pergi dengan tiket pergi, tidak bisa ambil tiket pulang karena belum tahu berapa hari. Jadi bingung dia. Bingung, ini berapa hari di sana, nggak tahu berapa hari. Nah, orang yang tipe begini dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan mengambil keringanan Allah dalam perjalanan pergi, lalu selama di sana maksimal 18 hari.
Selama di sana maksimal 18 hari. Mana dalilnya? Perjalanan Rasulullah ketika membuka kota Mekah, merebut kota Mekah. Rasulullah tidak tahu berapa hari yang akan berdiam di kota Mekah, karena tidak tahu ada perlawanan atau tidak dari orang-orang yang ada di kota Mekah waktu memerangi kota Mekah. Namun riwayat menyebutkan ternyata Rasulullah berada di sana sampai 18 hari. Lalu sahabat menyebutkan, selama Rasulullah di Mekah kami tidak pernah melihat Rasulullah salat 4 rakaat. Selalu beliau mengambil qasar 2 rakaat 18 hari. Ini menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i yang tidak tahu berapa hari berada satu tempat, maksimal 18 hari. Ketika di hari ke-19 sudah tidak boleh lagi, sudah kembali ke salat sempurna. Arti waktu perjalanan pulang, dalam perjalanan baru boleh lagi. Nah begitu Pak cara mengambil ringkasan boleh, ada kapan dibolehkan. Baik, jadi ini kita perlu bahas, mengingat banyaknya orang mengira boleh meninggalkan salat selama perjalanan. Dosa besar yang meninggalkan salat, baik dalam perjalanan saja dosa, apalagi selama mukim. Baik, satu lagi, setelah itu kita bertanya jawab. Berikutnya, itu sudah masalah jangan maksiat ketika sedang dalam perjalanan. Berikutnya, selama dalam perjalanan, al-iksar minad du'a, perbanyaklah mengambil kesempatan berdoa. Kenapa Rasulullah menyebutkan dalam salah satu hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, salasu da'awat mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 orang yang doanya mustajabah, la syakka fihinna, tidak ada keraguan. Artinya wajib bagi Allah menerima doanya, kecuali ada penghalang dari orang itu. Siapa 3 orang itu? Yang pertama, da'watul walid ala waladihi, yaitu doanya orang tua untuk anaknya. Makanya doa orang tua Pak, itu yang membuat sukses anak, itu doa orang tua. Bukan hebatnya IPK dia, bukan ranking dia. Sudah banyak yang ranking tapi tidak berhasil dengan Allah, tidak dekat dunia, tidak berhasil. Padahal dulu SD ranking 1, kemudian SMP ranking 1, SMA ranking 1, tapi Masya Allah hari ini tidak salat. Kerjanya apa? Mengedarkan sabu-sabu. Kenapa begitu? Orang tuanya tidak pernah mendoakan anaknya. Maka doa orang tua itu paling kuat, paling kuat. Maka Rasulullah sampai mengatakan, la tada'u li auladik, jangan engkau doa yang buruk-buruk untuk anakmu. Kalau dia bertepatan dengan waktu ijabah doa, maka jadilah anakmu seperti dalam doamu. Maka waktu panggil anak, hati-hati. Jangan panggil anak-anak yang hai anak kurang ajar. Masa kita panggil, kita panggil dia waktu main bola enggak pulang salat asar, tapi kita panggilnya dengan doa yang buruk. Kita panggil anak jin, anak jin, anak kau, padahal dia bapaknya jin. Nah, itu panggilan itu adalah doa. Kalau waktu asar manggil, itu antara asar dan maghrib, itu istijabah doa. Kalau Allah makbulkan panggilan itu, maka jadilah dia anak jin. Mungkin dia enggak berubah jadi jin, akhlaknya jadi jin. Paling kurang dia pakai celana jin, paling kurang kan Pak. Jadi jemaah maka Allah, begitu kuatnya doa orang tua kepada anak. Maka banyak-banyak doa Pak. Seperti Nabi Allah Ibrahim mendoakan anaknya, minta anak supaya salat, minta supaya anak menjadi imam bagi muttaqin, minta supaya anak saleh. Itu doa kita Pak. Maka habis salat itu jangan lupakan doa untuk anak. Jadi bukan doa untuk orang tua kita saja, doakan anak. Tidak ada keraguan, Allah terima kalau untuk anak. Makanya anak hati-hati durhaka sama orang tua. Kalau dikutuk sama orang tua jadi kodok. Jadi itu paling kurang, kalau enggak jadi kodok, jadi cebongnya dulu. Dia cebong kecil-kecil dulu. Jadi jawab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa da'watul musafir, doa orang yang sedang di dalam perjalanan, tidak ditolak Allah. Masya Allah, banyak sekali orang hari ini ketika lelah dalam perjalanan, itu misal dari ini berjalan ke Medan butuh waktu 6 jam, 7 jam, itu di dalam bus dia merasa lelah.
Allah sebenarnya menerima doa orang musafir selama tidak ada penghalang. Dia tidak makan haram, bajunya yang dipakai bukan baju dari harta haram, minumannya bukan yang haram, Allah terima. Doa orang musafir lebih kuat daripada doa orang mukim, yang bukan berada pada waktu istijabah. Tapi sayang orang hari ini tidak memanfaatkan. Jarang sekali yang berdoa ketika dalam perjalanan. Dia lalai dalam perjalanan, lihat pemandangan, padahal menyusi'at yang berdoa dalam perjalanan itu sebentar-bentar, ya Allah, salehkan anakku ya Allah, itu dalam perjalanan diterima Allah. Maka perbanyak doa dalam perjalanan. Dan kita lengkapkan hadis ini, Rasulullah kemudian menyebutkan wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi itu tidak ditolak Allah. Wa in kana kafiran, dalam hadis yang lain disambung, walaupun yang terzalimi itu kafir. Bayangkan orang kafir meminta kepada Tuhan kita. Mereka punya Tuhan sendiri yang mereka yakini, tapi mintanya kepada Tuhan Allah, Tuhan kita. Apa kata Allah? Walaupun kafir, kalau posisinya terzalimi, kukabulkan doanya. Tentu jadi pertanyaan, kok bisa dikabulkan doa sedangkan mereka termasuk golongan yang paling dibenci Allah, musyrik? Kenapa bisa Allah terima doa? Dijelaskan, Allah menerima doa orang kafir yang terzalimi bukan karena Allah sayang dan rida kepada kekafirannya, tetapi Allah ingin menampakkan keadilannya. Allah mengatakan dirinya muqsit, yaitu yang maha adil. Al-qasid, Allah itu maha adil. Makanya Allah kalau melihat yang terzalimi, pasti Allah kabulkan. Namun banyak orang terzalimi hari ini tidak berdoa, atau yang terzalimi pun melakukan maksiat, makanya tidak dikabulkan Allah. Jadi jemaah maka Allah, ini termasuk adab selama perjalanan, perbanyaklah berdoa. Baik, saya berhenti dulu, ada waktu sekitar 7 menit, sekitar 7-6 menit. Kalau ada hal yang ingin ditambahkan, silahkan. Ustaz dan majelis yang Allah, di pertanyaan mengenai pengajian sedikit yang lalu mengenai umat Islam dilakukan ibadah amal ibadahnya secara sunnah, berarti dia taat pada Rasulullah. Pertanyaannya, jika ada umat Islam yang melakukan amal ibadah yang tidak secara sunnah, dan mereka itu apakah taat pada Rasulullah atau tidak taat? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini langsung saya jawab karena waktu singkat, dan saya teringat minggu yang lalu ada satu pertanyaan juga yang tertunda tentang apakah bobroknya hukum sekarang menjadi tanda akhir zaman atau tidak. Tapi saya jawab ini dulu. Orang ketika melakukan ibadah, standarnya adalah Rasulullah, berdasarkan syariat yang diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan dalam masalah salat, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah engkau seperti aku salat. Lalu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, man amila amalan laysa fihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintahku, maka tertolaklah amalnya. Ini sudah cukup menjadi sandaran kita bahwa ibadah itu harus standarnya adalah standar syariat, dan itu yang paling menjadi sumber hukum adalah Rasulullah. Tentu Al-Quran akan dijelaskan oleh Rasulullah cara-caranya. Nah, jadi ini jelas yang tidak sesuai amalnya dengan amalan dalam syariat yang diturunkan Nabi, maka tertolak, sekaligus berdosa. Namun perlu kita sedikit fahami, ketika Rasulullah menjelaskan syariat, kadang-kadang dengan berkembangnya zaman itu terjadilah waktu yang senggang, waktu yang jeda terlalu lama, maka hadis-hadis ada yang didhaifkan, ada yang dipalsukan, ada yang sahih. Itu menjadi sebuah alasan kadang-kadang kenapa terjadi perbedaan pendapat. Jadi jangan mengira bahwa
kalau sudah berbeza pendapat, yang paling betul hanya yang kita yakini, karena semua perbedaan pendapat berawal dari berbeda-beda berijtihad di atas maksud hadis. Bisa jadi berbeda-beda berijtihad di atas hadis itu derajatnya sahih atau tidak. Jadi itu bisa perbedaan. Contoh Pak, ya, dalam mazhab Hambali dan Maliki itu mencuci telinga dari air kepala itu langsung dibolehkan mencuci telinga dengan dalil hadis Nabi, al-uzunani minar ra'si, dua telinga bahagian kepala. Dalam mazhab Syafi'i hadis itu dhaif, maka Imam Syafi'i kalau mau cuci telinga disuruh ambil air yang baru, tidak boleh langsung dari kepala ke telinga. Itu bukan bermakna Syafi'i salah atau Maliki salah, itu ijtihad. Yang benar ijtihadnya maka dapat 2 pahala, yang salah ijtihadnya 1 pahala, yang berdosa tidak ada. Jadi jangan sampai kita merasa orang lain berdosa gara-gara hanya cocok amal dengan kita maka berlapang-lapang dada lah. Yang intinya kita tetap mengikuti Nabi SAW. Baik, nanti kita sambung di pertemuan berikutnya dan kita jawab pertanyaan yang tertunda tadi. Demikian Bapak Ibu maka Allah, kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.